Makanya pada SM saat kita kebetulan pembelajaran ada sekolah ataupun pembukaan dasarnya. jurusan di sekolah, Mohon maaf. Rinte pengelola kan kumaha ataupun kewajiban kepala oge. sekolah Jadi itu yang yang harus menerapkan nah ataupun memilih jurusan yang berkaitan sesuai dengan dengan kebutuhan di masyarakat dan ya, sesuai dengan karakter kuliah S2 itu kebutuhan belajar ini siswanya. ngobrol. Jadi keluar Makanya S2 itu implementasi ada kurikulum SMK pengembangan harus dari merekonstruksi sosial bahwa pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, kalau memang yaitu S1-nya interaksi kerjasama antara siswa kalau dengan S1-nya guru di juga dengan iduka ya, ataupun industri, dunia industri dan dunia usaha harus sesuai. Jadi kebutuhan di masyarakat seperti apa, kemudian kebutuhan di industri juga seperti apa. Nah, model kurikulum ini yaitu dalam kurikulum Merdeka, khususnya di SMK ya, ya kurikulum di SMK, model pengembangan kurikulum yang sesuai adalah model OLIPA. Model OLIPA memiliki keistimewaan yang sudah tadi disampaikan, yaitu kurikulum yang sangat kompleks, kemudian terintegrasi dan mana? Selain 12 komponen tadi yang telah disampaikan, nah, langkah demi langkah kurikulum OLIPA dikembangkan dan digunakan dalam beberapa dimensi. Yang pertama, untuk penyempurnaan kurikulum sekolah dalam bidang khusus. Ya, tadi di mata pelajaran PAI, ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Ya, contohnya di materi eh, pembagian warisan kalau nggak salah, tentang kearifan elemen fikih. Nah, karena penyempurnaan di bidang khusus, yaitu penyempurnaan bidang studi. Yang kedua, yaitu model ini dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam merencanakan suatu kurikulum. Kemudian yang ketiga, model ini yaitu model Oliva dapat digunakan untuk pengembangan program pembelajaran yang secara khusus. Anak-anak memang sesuai dengan minat dan kejuruan. Nah, pembelajaran yang digunakan di mata pelajaran PAI. Nah, program pembelajaran yang khusus seperti jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan, biasanya model ini akan digunakan sesuai dengan jurusan anak. Nah, pada saat pembelajaran PAI, materi elemen fikih, kita akan menggunakan lab komputer sesuai dengan kejuruan mereka, yaitu jurusan komputer. Sehingga bersifat humanistik dengan karakter yang humanis ini kemudian dapat memunculkan pendidikan dan keyakinan tentang belajar. Karena model pengembangan Oliva tidak memandang materi dan bersifat humanistik, model ini dapat dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran yang ada di SMK. Konsep model pengembangan kurikulum Oliva yang dapat mewadahi kebutuhan belajar yang ada dengan berbagai jurusan yang ada. Jurusan eh, prodi TKJ, komputer jaringan ataupun mesin, nanti akan berbeda kebutuhannya, yaitu siswa yang berada di jurusan yang berbeda. Terlepas dari kurikulum yang berada di SMK, maka peran utama untuk menentukan keberhasilan implementasi dari suatu kurikulum sebaiknya kurikulum tidak akan berhasil ditetapkan jika tanpa dukungan dari semua pihak. Ada dukungan berbagai pihak untuk penerapan kurikulum. Karena itu, dukungan dari semua unsur guna terlaksananya ataupun terimplementasinya kurikulum khusus di SMK yang sangat menentukan keberhasilan. Metode yang digunakan dalam mini riset ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu dengan menggunakan metode ini peneliti akan sumber teknik pengumpulan data yaitu observasi kemudian wawancara. Adapun hasil penelitian yaitu implementasi kurikulum model OLIPA pada pembelajaran PAI di SMK. Model kurikulum OLIPA sangat terintegrasi dengan kebutuhan
dunia usaha dan industri, dunia kerja, usaha dan industri atau IDUKA. Maka kurikulum ini disiapkan telah disesuaikan dengan kurikulum industri, harus sesuai. Selain itu, dalam model Oliva, tadi ada 12 komponen yang menggambarkan langkah-langkah pengembangan kurikulum yang komprehensif menurut Oliva. Model yang dikembangkan dapat digunakan dalam berbagai dimensi. Itu pertama dimensi penyempurnaan, untuk penyempurnaan kurikulum di sekolah. Kemudian membangun fasilitas dan sumber belajar. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kreativitas guru dan peserta. Kemudian yang keempat, membangun komitmen warga sekolah. Ya, tujuan implementasi model ini, model kurikulum Oliva ini, yaitu pertama, menyempurnakan kurikulum sekolah, misalnya seperti bidang studi ataupun jurusan tertentu, kemudian membuat keputusan dalam merancang kurikulum, kemudian mengembangkan program pembelajaran yang khusus, karena memang berbeda jurusan akan berbeda mata pelajarannya, ya. Ada mata pelajaran khususnya. Antara anak mesin, jurusan mesin, kemudian jurusan komputer, dan jurusan manajemen akan berbeda. Nah, kemudian tujuan yang keempat yaitu mewadahi kebutuhan belajar siswa dengan berbagai jurusan. Tadi sudah, antara jurusan A ataupun manajemen dengan jurusan mesin pasti akan berbeda. Sehingga model Oliva ini memiliki beberapa konsep, yaitu kurikulum harus sederhana, kemudian komprehensif, dan harus sistematis. Adapun ruang lingkup dari kurikulum Oliva ini yaitu terdiri dari uraian filosofis, kemudian uraian tujuan pembelajaran secara umum, kemudian tujuan pembelajaran secara khusus ataupun objektif, kemudian desain perencanaan dan evaluasi. Nah, yang selanjutnya, hasil penerapan kurikulum model Oliva. Capaian yang diharapkan setelah kurikulum model Oliva ini yaitu dengan tujuan mengembangkan kurikulum yang sederhana tadi sudah, dan komprehensif, kemudian sistematis. Nah, indikator keberhasilan capaian pembelajaran kurikulum model Oliva pada pembelajaran PAI yaitu pertama, perencanaan pembelajaran PAI lebih efektif dengan dibuktikan dengan salah satu indikator yang menjadi keberhasilan kurikulum. Pembelajaran pendidikan agama Islam yang di fase F itu kelas 12 yang efektif dapat digunakan menggunakan metode yang mempertimbangkan prinsip seperti pembelajaran berbasis masalah ataupun problem based learning PBL, dan studi kasus pada materi PAI juga pembelajaran berbasis project. Nah, tadi sudah dikatakan lebih efektif, kemudian lebih sederhana di jurusan tertentu seperti jurusan komputer. Pada saat penerapan pembelajaran PAI, kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan langsung berbasis project. Di model PAI misalnya tentang peradaban Islam. Nah, kita langsung memberikan project membuat video sederhana dengan menggunakan aplikasi yang ada di komputer tentang sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Atau juga kita juga bisa melaksanakan pembelajaran PAI yang lebih efektif dengan berbasis project ataupun PJBL langsung di materi tentang pernikahan berbasis project. Ya, ada praktek menikah ya. Ataupun materi tentang pembagian harta warisan langsung membuat project pembagian harta warisan. Kemudian strategi pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan usia anak, antara usia anak remaja mungkin untuk SMK ya, remaja akhir itu harus diterapkan. Kemudian muatan pembelajaran
yang sesuai dengan acuan kurikulum, merupakan indikator keberhasilan kurikulum. Yang keempat terakhir adalah asesmen. Itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran harus ada asesmen. Nah, capaian pembelajaran PAI pada fase F khususnya itu ada beberapa elemen-elemen. Ada elemen Al-Quran hadis, kemudian elemen akidah, kemudian ada elemen akhlak, fikih, dan sejarah. Bagian terakhir D, yaitu capaian pembelajaran setelah model kurikulum OLIPA di pusat pada pembelajaran PAI. Setelah diterapkan model OLIPA yang sederhana, komprehensif, dan sistematis dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, satu, capaian pada elemen fikih, peserta didik mampu menganalisis ketentuan pelaksanaan. Itu contohnya tentang pelaksanaan khutbah elemen fikih, kemudian tablik dan dakwah. Nah, kita langsung mempraktekkan materi tersebut pada proses kegiatan sholat Jumat, yaitu ada siswa yang menjadi Bilal ya, pada saat pelaksanaan sholat Jumat di sekolah. Kemudian memusatkan pembelajaran PAI pada siswa, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Model OLIPA memiliki beberapa prinsip, tadi prinsip sederhana, kemudian harus komprehensif dan sistematis. Pada penerapannya di sekolah menengah kejuruan, model OLIPA dapat diterapkan karena bersifat humanistik dan dapat mewadahi kebutuhan belajar sesuai dengan minat, jurusan sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Kesimpulannya, bab 5, berdasarkan penelitian di atas sudah dapat disimpulkan satu, implementasi kurikulum model OLIPA di SMK ditinjau dari berbagai aspek. Tujuannya yaitu yang pertama mengembangkan kurikulum yang sederhana, kemudian komprehensif dan sistematis. Model OLIPA ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri atau IDUKA. Kemudian memahami kebutuhan dan karakteristik siswa, adanya kejuruan-kejuruan, jurusan-jurusan sesuai dengan minat dan bakat. Kemudian mengatur kurikulum sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan perubahan kebutuhan di dunia industri. Yang kedua, implementasi kurikulum model OLIPA di SMK ditinjau dari model yang bersifat humanistik dan dapat mewadahi kebutuhan belajar di berbagai jurusan sesuai minat dan bakat. Dengan sifatnya yang humanistik, maka dalam pembelajaran pendidikan agama Islam harus mengedepankan humanis. Dengan sifatnya yang humanistik, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, cara memusatkan pembelajaran pendidikan agama Islam pada siswa dan menciptakan pembelajaran pendidikan agama Islam yang aman dan dapat memotivasi siswa sehingga lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran PAI. Nah, itu adalah implementasi kurikulum PAI, kurikulum model OLIPA menengah kejuruan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri selanjutnya yang akan presentasi Ibu Lina. Sudah siap Ibu Lina PPT-nya? Bisa di-share nanti akan ditampilkan. Dipersilakan bagi yang akan presentasi. Ayo, Neng. Ya. Hasil Ayo. mini riset Hmm. Atau Bu Nur Hayatin badan nanti. mangga Bu Ibu Nur. Nur.
untuk Belum. Nyalain dulu. ini yang mana? Ibu Gawi, Ibu Haji Gawi tentang kurikulum model demonstrasi yang diterapkan di KN3 Kota Bekasi. Belum siap ya Bu Gawi? Atau Pak Muhammad Darmawan? Barangkali mau mempresentasikan tugas mini risetnya tentang model rekonstruksi sosial dilaksanakan di SMP Darul Falah. Pak Kafi, mohon izin saya di rumah sakit ini. Saya menyimak tapi Baik. tidak bisa banyak berbicara ya. Semoga Ya, Ibu siap Ibu Ibu. Enggal dan Mudah-mudahan lekas sembuh. Ya, saya di Hermina ini. iya, Terima kasih izin nih, mendengarkan saja. iya. Pak Kiai Nanang tuh mau Tadun? Pak Kiai, Siap. Pakai Nanang. tuh Pak Lagi Kiai Nanang langsung on. lagi OTW, OTW. Oh, Oh, mau. Siap. OTW, Siap, OTW pakai. wae atuh Kiai. oh tunggu anu Oh, tungguan Siap. wae Oh, dasar. tungguan. Sabtu depan insya Allah. Oh, tungguan wae. Pak Arif, halo tuh Pak Arif. Kelas, Pak Siap, Arif. Mangga Pak Arif. Pada Pak Arif. Pak Arif judulnya apa Pak Arif ya? Yang lain dulu aja ketua. Mangga siap yang lain. Pak Hari. Siap Pak Hari. Sudah beres mini risetnya Pak Hari? Pak Hari ada gitu? Oh ada. Ada. Pak Hari ini masih di rumah, Tad. Kalau udah di SMA 5, dia biasanya on cam. Dalam perjalanan. Iya, Pak Kiai Suhud kali Tadun. Pak Kiai Suhud Menawi. Pak Kiai. Neng Atau Lina sok Pak tampilin aja ya. atau Pak Kiai Jaini Marjuki tentang model kurikulum konfluen yang diterapkan di SMP IT. Rupina Minggon Payun, Pak Kahpi. Ya, Pak Kiai. Pak Hari aja, Tad. Mana Pak Hari? Pak Hari. Pak Hari Pak Wafa mana Pak Wafa Tadun? Napi. belum hadir Bu, Pak Wapa. Pak Kahfi Itu coba ada. Pak saya Wafa, monggo. Pak Kahfi tolong dilihat PPT saya. Apa itu sudah memungkinkan apa belum? Yang mana Bu? Bisa dikirim lagi PPT-nya? Iya, Neng. Nah, kenapa? Siap.
Enggak Ibu Nur ya? Saya mohon dicek aja dulu, Pak. Takut kurang. Tentang kurikulum dan model baru dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu Bu ya judulnya. Kajian inovasi kurikulum. Iya, tapi dicek dulu, Pak. Saya rasanya belum menjurus di situ ke sekolahnya belum, Pak. Sebentar cek dulu, Pak. Yang Word ya Bu ya, file Word ya. PPT udah masuk belum PPT-nya? Si Ustadz malu penting file. Oh ini yang siap Bu. Mau di download. Ada dua, Pak. Coba kita apa pilih Mas Ayah tapi asa tembih tibu titin mah da sareng Pak Kahfi. Sama aja Bu. Bener. OTW-an wae, oh tungguan wae kamarana. Biasa Pak Kahfi. Presentasikan acan ya. Udah ada, say. Der. Jangan emot atuh. Ibu Saya atacan semangat. Ibu cobian Kahfi bi orang ningali heula cek abi teh. Udahlah, saya we. Der. Gimana Pak Kahfi der gitu. Ntar difotoin sama Lina ya. Oh, tungguan wae Pak Kiai Nanang. OTW wae. Urang mentar ngalah duit. Aku mah pengen ini dah, Pak Darmawan jadi presentasi lagi dah. Iya ya, asa jarang. Nah, Pak Darmawan, please deh. Adek, kangen adek. Tunjukkan coba wajahmu, der, Pak Darmawan. Kiai, ayo der. Kiai dengan we duit, bagi-bagi dong duitnya. Bulan Raja, bulan Rajab. Iya, panen, bagi-bagi. Coba Bro, berkah. Nah, bagi emak-emak. bagi doa, semoga sehat, panjang umur. Amin. Ini apa namanya? Terjauhkan dari LSM, pusing, euy. LSM dan Bang Emok. Ay, Bang Emok mah, oh no. SM, iya. Lieur. Mana Gimana Pak Kahfi? Bu Nur? Udah ya. Yap. Emang Yang kayak ini ya. gitu udah betul belum? Makanya ikan hasil mini riset yang Ibu lakukan tinggal dipresentasikan. Kayak gitu PPT-nya bener nggak? Nggak apa-apa Udah Bu, yang PPT. penting. PPT mah nu penting ayah, Bu. Ini Nah, sudah berapa halaman ini? 12 halaman tuh. Udah bagus sekali itu. Terima kasihnya juga udah muncul. Ayah der ah. Eder. Ya mak luar Akan biasa. laporkan hasil mini risetnya. Bukan. Udah siap. Boleh Pak Kavi. Ih, ini nanya-nanya we Pak Kapi der aja sendiri. Kan
Abi tuh tiasa buka di naeta sepakah share. Udah Bu, udah tampil. Ah, mana? Gening Udah di laptop. kelihatan Bu Nur. Lah, gening di laptop Abi mah di HP Abi tak aya. Juga tadi abdi di HP anjing hararese macan age. Baik buka. Digeser ke kiri Bu. Geser ke kiri. Matana karena laptop tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sakadap. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya akan memaparkan. Kedengeran gak ya? Kedengeran ya? Gede banget. Gede banget. Tentang kajian inovasi kurikulum dalam pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Next, Pak. Oke, di sini pendahuluannya saya buat terkait dengan pendidikan agama Islam di SMA Negeri 6 Tambun Selatan ini memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral peserta didik di Negeri 6 Tambun Selatan. Namun tantangan era digital inilah yang mengakibatkan yang membentuk perkembangan sosial dan budaya perkembangan sosial budaya menuntut adanya inovasi dalam kurikulum dan model-model pembelajaran PAI. Jadi kalau dulu makan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 6 itu 6 Tambun Selatan itu ya biasanya hanya kalau dulu masih memakai yang namanya sebelum kurtilas tuh ya Pak. Mereka memakai metode yang hanya sederhana. Terkadang hanya ceramah dan mendengarkan, tapi seiring dengan era digital sekarang ini, perkembangan sosial budaya begitu pesat, maka di SMA Negeri 6 Tambun Selatan ini menggunakan beberapa metode inovasi, inovasi pendidikan agama Islam sehingga di sana bisa diterapkan ada dengan disampaikannya kebanyakan dengan cara yang relevan sehingga menarik dan efektif bagi generasi siswa-siswa di SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Jadi belajar next Pak. Berikutnya di sini ada kajian inovasi kurikulum di SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Ada peran PAI dalam pembentukan karakter. Pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral pendidikan di Indonesia sesuai dengan ajaran Islam. Ini yang saya paparkan di SMA Negeri 6 Tambun Selatan. PAI memiliki peran penting, tetapi tidak terlepas dengan tantangan yaitu tantangan digital, seperti yang tadi saya jelaskan, sehingga beberapa inovasi-inovasi dalam kurikulum. Perkembangan sosial budaya dan tantangan era digital inilah yang menuntut berinovasinya pendidikan agama Islam agar sesuai dengan kurikulum. Kemudian ada beberapa kebutuhan inovasi, diantaranya adalah inovasi diperlukan agar materi pendidikan agama Islam disampaikan secara menarik dan relevan, efektif dan di generasi SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Tidak monoton dengan hafalan atau baca saja. Nah, model-model dalam pembelajarannya, Pak, model pembelajaran PAI-nya, banyak kan kalau di SMA Negeri 6 Tambun Selatan menggunakan beberapa di antaranya adalah melakukan proyek, kemudian ada inquiry, ada juga berbasis prepaid, kemudian ada juga Gamification, kemudian ada yang berbasis ke teknologi. Boleh saya jelaskan salah satu beberapa di sini yang tadi saya sebutkan di SMA Negeri 6 Tambun Selatan, yaitu proyek yang mereka lakukan adalah siswa untuk mempraktekkan nilai-nilai Islam dalam kegiatan yang nyata. Di SMA Negeri 6 Tambun Selatan, proyek yang dilakukan adalah berbentuk proyek amal atau kegiatan sosial. Amal-amal diantaranya proyek amal itu yang mereka sering lakukan, diantaranya salah satunya adalah setiap hari Jumat melakukan amal bakti.
Antaranya bukan hanya menggunakan tenaga yaitu bersih-bersih lingkungan, tapi juga bisa menggunakan nominal, memungut infak atau sedekah yang kemudian diberikan kepada eh, anak yatim yang memang ada betul di SMA Negeri 6 Tambun Selatan, jadi tidak keluar adanya. Biasanya itu proyek yang dilakukan di SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Begitu pula ada yang namanya kegiatan sosial. Kegiatan sosialnya diantaranya adalah kebersamaan biasanya yang mereka lakukan. Model ini melatih siswa dalam kerjasama, empati, dan tanggung jawab. Itu yang dilakukan di SMA Negeri Selatan. Eh, Tanggung jawab sosial sehingga nilai-nilai Islam lebih terasa manfaatnya. Jadi tidak apanya, tidak tabu, tapi mereka melakukan project. Berikutnya next ya Pak. Inquiry. Ada inquiry yang dilakukan di SMA Negeri 6 Tamu Selatan yaitu selalu berpikir kritis dan bertanya mengenai ajaran-ajaran Islam, meningkatkan pemahaman yang mendalam dan kritis terhadap konsep-konsep agama. Biasanya pada saat pembelajaran siswa hanya diberikan indikator-indikator yang ada, kemudian pengembangannya dilakukan oleh mereka. Nah, di sini guru mengarahkan setelah uh, siswa uh, melakukan hal yang terkait dengan yang diharuskan yaitu dengan berpikir kritis yaitu pengembangan. Di antaranya adalah kalau mereka setelah melakukan pengembangan, mereka dipersilahkan untuk melakukan diskusi, penelitian dulu biasanya, apa yang ada di lingkungan dilibatkan dan dieksplorasikan dengan ayat-ayat Al-Quran yang terkait. Contoh misalnya, ketika berpikir kritis, mereka melakukan penelitian salah satunya misalnya apa yang ada di lingkungan yang memang benar Allah ciptakan. Next ya Pak, satu-satu ya. Kemudian ada basis berikutnya yaitu yang ketiga. Nah ini uh, siswa mempelajari materi dasar di rumah melalui video misalnya. Terkadang ada beberapa video yang diberikan dulu malamnya, sehingga pada saat di kelas itu tinggal didiskusi siswa. Nah, kemudian guru memberikan pengembangan bimbingan akan siswa agar memahami materi tersebut melalui pengembangan-pengembangan yang memang pengembangannya itu kalau poin ketiga ini sudah disiapkan oleh guru. Itu di SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Kemudian poin yang keempat ada yang berbasis game. Nah, mereka di pendidikan agama Islam juga ada yang namanya menggunakan basis game itu. Menggunakan elemen permainan seperti poin, kemudian tantangan-tantangan, kemudian hadiah. Tapi tidak terlepas juga kami untuk memberikan hadiah atau reward. Sehingga dalam pembelajaran ada apa ya semangat siswa untuk mengejar poin dan ujung-ujungnya mendapatkan hadiah dari guru, bahkan biasanya juga sering sudah disiapkan terlebih dahulu dari uang kas siswa di kelas gitu. Itu metode yang sering juga dilakukan oleh di SMA Negeri 6 Tambun Selatan terkait dengan mata pelajaran PAI. Nah, di sini efektif untuk pembelajarannya. Dan biasanya meningkat karena ada keterlibatan siswa dalam suasana pembelajaran yang lebih eh, interaktif. Ya, next Pak. Ada poin yang kelima, yaitu teknologi berbasis teknologi atau digital learning. Digital learning ini memanfaatkan aplikasi pelapor e-learning atau media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan materi PAI. Nah, ini kalau di SMA Negeri 6 Tamu Selatan ini menggunakan aplikasi khusus atau yang dikenal dengan YouTube. Jadi siswa itu ketika sudah diberikan beberapa topik oleh gurunya, topik tertentu misalnya saat ini membahas tentang salah satunya misalnya bagaimana tentang baktinya kepada orang tua. Nah, mereka diajarkan salah satunya adalah coba buatkan ambillah salah satu foto di keluarga kalian, kemudian uraikan jelaskan nah panjang lebar, kemudian apa sih yang mengakibatkan kalian sayang terhadap keluarga, salah satunya seperti itu.
uraikan, kemudian boleh ditambahkan. Nah, setelah bagus, itu aplikasi-aplikasinya boleh kalian upload di YouTube. Dan sekarang udah lebih melebar juga. Sudah silahkan di misalkan di kurikulum SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Itu adalah basis teknologi yang digunakan di SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Next, Pak. Relevansinya atau manfaatnya kurikulum serta model pembelajaran baru dalam PAI di SMA Negeri 6 Tambun Selatan ini, di antaranya adalah adanya pengembangan karakter dan soft skills. Inovasi ini juga mendukung pembentukan karakter dan pengembangan keterampilan sosial, seperti adanya apa dalam pembelajaran selalu ada kerjasama, adanya komunikasi yang pintar ya saling membantu dengan yang bodohnya, begitu pula sebaliknya. Adanya empati dan tanggung jawab. Uh, jadi ada di sini pengembangan karakter. Poin keduanya, peningkatan keterlibatan dan motivasi siswa. Di SMA Negeri 6 Tamu Selatan ini, keterlibatan siswa dalam pembentukan pendidikan agama Islam membuat materi lebih menarik dan relevan, mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian poin yang ketiga, menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Melalui model berbasis proyek pembelajaran kontekstual, siswa dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang nyata, sehingga pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga praktis. Contoh yang ya seperti biasa kita lakukan, contoh misalnya Jumat religi, dengan membaca Al-Quran bersama, atau misalnya sholat duha bersama gitu ya, atau mendengarkan tausiah bersama. Kemudian ada juga poin keempatnya, relevansinya atau manfaatnya adalah menjawab tantangan era digital. Nah, kurikulum pembelajarannya berbasis teknologi menjawab kebutuhan siswa generasi digital yang lebih akrab dengan uh, perangkat teknologi. Jadi nggak tabu ya, sekalipun pembelajarannya PAI, tapi tidak terlepas dengan digital. Kita membebaskan siswa untuk yang sekarang banyak dipergunakan, contohnya Kajat GPT boleh, tapi tetap dikembangkan oleh pengembangan mereka. Ya, next Pak. Nah, ini ada kesimpulan dari saya tentang inovasi kurikulum dan penerapan model-model baru di pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Mau berangkat. Berangkat ya. Hati-hati ya. Ya. Doain berarti ya. Biar selamat. Ya. Ya udah, hati-hati ya. Maaf ya Bapak Ibu terganggu, ada hambatan sedikit. Ada yang kesimpulan dari saya, dengan adanya pendekatan-pendekatan baru seperti pembelajaran berbasis proyek, inquiry, dan lain sebagainya dan ada juga tentang digital learning. Materi PAI di SMA Negeri 6 Tamu Selatan ini dapat disampaikan dengan cara yang lebih relevan dan menarik bagi siswa di era digital. Jadi tidak tertinggal benar di SMA Negeri 6 Tamu Selatan selalu mengikuti apa itu yang namanya inovasi-inovasi yang harus dilakukan. Inovasinya ini di SMA Negeri 6 Tamu Selatan ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tapi juga membantu mereka untuk lebih memahami, menginterpresentasikan dalam menerapkan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja peran penting pendidikan agama Islam di era digital melalui inovasi-inovasi yang dilakukan di SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Dari saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas presentasinya tentang model kurikulum yang diterapkan di SMA 6 Tambun Selatan. Ya, dipersilakan untuk pemateri selanjutnya, nampaknya silakan untuk melaporkan hasil mini research yang dilaksanakan oleh Pak Hari. Sudah siap Pak Hari? Belum, Pak Ketua. Tinggal PowerPoint-nya dan ada beberapa yang perlu ini. Insya Allah minggu depan. Siap. Ya, terima kasih atas materi yang telah menyampaikan laporan mini research yang diterapkan di
lembaga masing-masing tentang model ataupun jenis kurikulum pada pembelajaran PAI di lembaga masing-masing. Untuk tugas UTS 3 minggu yang lalu, insya Allah untuk teman-teman yang lain seperti tadi sudah Pak Hari, insya Allah Sabtu depan, kemudian Ibu Gawi juga insya Allah Sabtu depan, tadi juga Pak Kiai Nanang Kosim juga insya Allah Sabtu depan, kemudian insya Allah hari ini tadinya Pak Irawan akan mempresentasikan karena ada keperluan mendadak. Pak Irawan tidak bisa mempresentasikan hasil mini risetnya pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah mempresentasikan hasilnya yang dilaksanakan di lembaga masing-masing tentang model dan jenis kurikulum. Kami atas nama pengatur acara MC pertama menyampaikan mohon maaf dari Bapak dan Ibu dosen, khususnya Bapak dosen yang sedang mengajar di kelas lain. Kemudian kita juga mendoakan khususnya bagi dosen yang sedang sakit. Alhamdulillah dosen tetap memantau kita via Zoom tentang pelaporan kita atau presentasi kita tentang mini riset. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Dr. Ipah diberikan kesehatan, mudah-mudahan lekas disembuhkan, dan insya Allah Sabtu depan akan mereview yang kita sampaikan. Baik, ada waktu 2 pertemuan lagi kalau nggak salah ya. Bagi teman-teman, mohon disiapkan laporan mini risetnya, diusahakan sebelum akhir semester semua pelaporan bisa beres dan bisa dipresentasikan. Kami ucapkan terima kasih. Nampaknya sudah cukup. Nah, tidak ada lagi yang presentasi. Terima Tad, kasih atas. Siap, Bu. Siap. absenin Tad. Oh, Mun. Mangga absen yang belum absen di litera. Aku tolong diabsenin, Kiai. Aneh, nggak bisa megang laptop. Siap, 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 siap. Sekarang Nuhun. pertemuan ke 14 kalau nggak salah ya. Berarti minggu depan kepada Bapak dan Ibu yang belum presentasi diharapkan dipersiapkan karena minggu depan ya. Ada pesan dari Bu dosen. Mohon dipersiapkan minggu depan. Siap. Presentasi menjelang AS. Mapel Tidak kedua ada. apa kita ini? Insya Allah siap, Ketua. Ya, atur nur. Mapel kedua apa? Dimensi sosio, Bu. Silakan Sama, untuk absen terlebih presentasi dahulu. juga kan? Presentasi juga kan? Silakan untuk absen. Ini pertemuan ke 13, masih di sini ada absen ya? Belum bisa absen, Ketua. Manual Ya, weh. Bang. Ya, absen kan. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan hari ini. Pak Bu Ya, Bu. Haji Gawi sudah saya absenin. Siap, siap. Atur nuhun. Gawi Masya udah Allah. Atur nuhun Bu Hajah Nur. kami. Barakallah. Iya. Nanti yang sudah beres mini risetnya silakan di share PPT ataupun nanti kita akan tampilkan di minggu depan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tad, warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu. yang makul sosiokultural itu kan presentasi belum selesai. Sekarang kita presentasi benar. Untuk pertemuan sekarang sampai akhir, Bu, sampai UAS tidak ada tidak ada perkuliahan Zoom, tapi langsung tugas jurnal, Bu, penerbitan jurnal. Jadi dari tema-tema ataupun judul yang sudah diberikan oleh Bapak dosen, silakan langsung dibuatkan jurnal untuk tugas UAS-nya. Jadi nggak ada Zoom ya? Tidak ada, Pak. Tidak. Kita buat jurnal kan, Kiai? Mohon Ibu, berarti dari tema dan judul yang sudah diberikan Bapak dosen langsung dibuatkan ke jurnal. Nanti untuk laporan UAS, tugas UAS, ada waktu 3 minggu berarti atau 2 minggu ke depan.
Berarti 3 minggu teh kayak Zoom dentas terakhir gitu ayeuna teh nya. Mohon. Hmm. Hari ini langsung fokus ke penyusunan jurnal dari tugas. Mantap dah. Alhamdulillah kehadiran sudah atur nuhun kepada teman-teman dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen. Labnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Foto-foto ada Zoom jam 12 ya. Jam 12.30. Jam Zoom 1. lagi itu ya. Oh, jam Ibu Dr. Helma jam 1 jam 12 dulunya. Hilap deh. Jam 1. Jam 1 mohon jam 1 nanti. Jadi mulai lagi jam satunya. Mohon jam 1 Foto Pak Dei. foto lah. Mangga bulina pang fotokeun. Eki foto kakarak meruncul aing. Nek kayak suhud dah, nek. Ada hadir Pak Haji. Mantap. Jadi sekarang kita bisa ini dong. Bisa off dulu nih ya. Siap, mohon Bu. Nanti mulai lagi jam berapa? Jam 1 Bu Jam Haji. 1. Jam 1. Halo para dokter. Kita mulai jam 1. Siap ini mereview hasil tulisan. Oh draft ya. buku. Oh. Oke, kita ini ya. Off dulu ya. Mohon Ibu. Ya, lab dulu. Assalamualaikum. Pak Kavi, aku udah ya yang Waalaikumsalam. jurnal ya. Mohon Bu. Siap. Udah ya. Tadi Pak dosennya minta di pertemuan terakhir datang ke kampus offline untuk perkuliahan Udah. akhir. Yang Ibu yang jurnal udah ya, yang tentang toleransi udah ya. Coba tolong diperiksa Kalau tadi. nggak salah udah dah. Udah Itu ya. kapan Pak Haji? Di kampusnya, offline-nya. Pertemuan terakhir Pak untuk UAS. sekalian ke Kapan Kang itu? Darmawan satu rahmi. Mohon. Mata Ya, kuliah kayaknya dimensi perlu. sosio Pak Dr. Rojikin. Tanggal sabaraha ke kampus? Berarti pertemuan terakhir 2 minggu deh Kang. Tanggal Muncul tuh 18. Pak Arif. Apa namanya Pak Arif? Tanggal Sabtu 18. 18 On Bu cam, Haji. untuk off cam. On cam Pak Arif. Jadi Pak dokternya mudah-mudahan di pertemuan akhir kita bisa offline gitu. Amin. Semester atau sekali-sekali atau temu sarang Pak Ayo lah dosen. benar sekali-kali lah. Udah lama nggak ketemu bareng. Mohon. Insya Allah di Asal pertemuan ulah hari terakhir. Jumat weh. Siap. Dinten Sabtu Kang. Sabtu. Sabtu mah hayu insyaallah. Masya Allah. Kalau 2 pertemuan lagi dari sekarang berarti tanggal 18. Kang. Pak Hari karek bangun jika nama teh. Ya, Iya, di dari meriangan itu Bu. Bu Haji meriangan, ada meriangan. Aduh. Kemari ham. Yang meriang menging. meriang, merindukan kasih sayang. Ini deh. Meriang. Kan itu kadieu ya acara. Duh. Udah dipoto belum nih, Bulina? Oh, udah. Udah ketinggali udang sarena Pak Hari. Nah, Enggak, tanggal Bu. 18 mah sekantenan iyanya Dari awal silaturahmi ke Bandung. Tanggal 18 ke Bandung. Mohon. Tadi Ya. Pak Dr. Rojikin hoyong offline soalnya pertemuan terakhir mah. Sok atuh agendakeun di mana kita ketemu setelah Yang hari Sabtunya ya? Yang hari Sabtu, Bu, mata Jam berapa, kuliah Teh? kedua. Mata kuliah yang jam 10. Jam 10. Oh. Berarti hari pertama Itu. tuh semua mata kuliah Sabtu offline. Biar Siap. sekalian. Oh iya Siap, betul, mangga. betul. Mendingan Berarti semua mata kuliah. enjing-enjingnya. Jam 7.30 Iya, terus kayaknya di kampus. hari itu bisa Berangkat ya nyubuh. Iya, ayo. naik travel jam 5 Lena. Ya, meme subuh lah. Meme udang geus jam gitu. tanggal sabaraha tan? Pertemuan terakhir Tahajud berangkat. tanggal 18 berarti, Bu. Tanggal 18, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bentrok ya hajinya. Oh, Pak Kiai Nanang aduh. Mas Ya, mangga, dikasihan bolu dewa ya. Oh, tinggali
Mosting-mostingkeun kue we bolu naon teh. Kyai duitna we teu butuh nu kitu. Kak Ajimat, Kak Ajimat. Ayo Bu Peresmian. berbagi biar berkah, Berkah dan berkatnya. biar nambah berkatnya. Ini pada nggak Nah, liburan ini. Nuhun Ibu dosen. Jazakallah mangga Ibu dosen. khairan. Nuhun Ibu Dokter. Ibu. Oh, Bu Dokter. Ya. Tanggal 18 orang Kak Ajimat ya. Aya sangu di ditu. 18. Kak Hajimat sareng kapa eta sa? Pak Darmawan. Aji Darmawan aja. Ajimat mah moal aya tadun. Yang sehat, yang Ustaz Darmawan. Tah Ustaz Darmawan we anu cicing wae, Yang nu Ustaz. seuih wae tingali. Nyebut. Sarua jeung Kiai Subut lah, teh nyebut wae. Ada nyebut orang tapi ya padahal asal lebih nyebut. Empo rek geusan kakarak muncul. Wali itu mah, Wali Adol. Lihat. Ini jalur langit. Udah di absenin belum Pak Kapi? Pak Kapi Ibu absenin, ieu HP-na error jigana Ya Bu, atawa atos Bu, atos. ya nuhun. Alhamdulillah presentasi teh asa gampang ini. Pak Darmawan namanya HP-na di mana, anjeunna di mana? Ada jika nanti tuh. Nggak bersuara dari tadi. Jeung di sok dina mobil wae nya aneh heuh. Cuma Sabtu mah di mobil. Aku teh kadang-kadang malu tahu dosen geus on ya. On gitu kan. Pas ditinggal teh sorangan we coba dosen teh tad. Yang geus ku aku teh di telepon dina grup. Karunya ningali dosen olangan wae. Bentrok suara teh dinten ayeuna teh 2 kelas Pak dosen. S1, S2, S3. Ya. Teman anu lagi S2 dia mah jadi tahu ke Malaysianya itu awalnya itu mau November jadi ganti asana teh jadi Januari. Hari kita enggak ada lagi pembicaraan kan? Enggak jadi Sama kita. enggak ada ke Malaysia Bu, langsung sidang terbuka tertutup. Ya. Setelah wisuda ke Malaysia nanti. Padahal mah enggak. Padahal mah disatuin sama S2 lebih enak loh daripada sama S3 anu sebelah teh ya, ribetnya luar binasa. Masalahnya literana pacan kabar ruka. Kenapa katanya untuk S3 diundur, mungkin di cancel. Karena cicilannya juga banyak yang nggak lancar. Nah itu. Ke Malaysia bisa kurang. Jadi aneh. Kalau cicilan macet ke Malaysia bisa aneh. Nah itu. Anas wae geus nyieun paspor tuh Ustad Kafi. Naik umroh gana mah. Digana. Naik umroh digratisan ku Ajimat itu lo berarti. Kiai. Bagi cenah Kiai. Aya meureun diskon. Diskon Pak pakai nanan, kumaha 50% bisa. Ngobrol kenaon lah, ngobrol kenaon dia. Umroh. Ayo umroh ke Pak Nana 50% juta ya. Diskon tak? Siap. Diskon 50% biasa tuh. Ayo aku ikutlah umroh barangkali ya. Tah. Kondisi Artos akan disesuaikan dengan hotel kan ya. Hotel bintang 5, bintang 4. Tuh hotel butut kan. Kiai, ini teman-teman tuh. Gelar sama. Ayo no 2 juta. No 2 juta hotel bintang Sobo. Salah narabung. Ya. Studi bandingnya sekalian umroh aja ya. Ayo. Kayaknya itu lebih bagus dah. Bari KAI kanon di Mesir tenon. Al-Azharnya. Oh iya. Bari umroh. Termasuk di Mesir. Aljabar. Ke Malaysia gitu.
Oh, 5 juta ge menipot alot. Ke Mesir, ke Mesir, ke Universitas Firaun. Udah we tiga negara 5 juta sok. Lain cenata Kiai Nanang boleh DP dulu, selebihnya nyicil. Jadi nggak apa-apa ya Kiai ya. Boleh. Engke di talangan ku BSI lamun BSI teu kabayar mah besar kapi. Pak Hari we SK ieu serti nggadekeun Pak Hari. Keren teh kode Nacita. Kan cair sartina ge. SK serti Pak Hari tah nembe ieu. Energi ge can muncul. Aduh. Ayo diseriuskeun nabung umroh. Beneran ya 50%. Kiai umroh deh iraha. Umroh deh iraha Kiai. Ya tiap sasi. Oh, tiap sasi. Asa ke Tanah Abang umroh teh. Iya. Luar Aku mah nu biasa. kamari ge karasa kele hengke lah. Ayo, aya nu lebih murah, gratis, ngojai paling. Kiai Nanang we geus bisa ngojai mah saya mah belum. Contohan heula. Punten jantan anu kuliah mata kuliah kedua teu aya atanapi aya. Teu aya Bu, langsung tugas UAS. Oh, atas jantan teu aya Zoom. Saya nanti terakhir Bu, mata kuliah Bu Helma. Mohon hatur nuhun atuh Mang. Bu Helma. Jam 1-nya Kak, tapinya. Bu Helma geus angges kan Bu Nur. Anu ibu sareng saya. Iya. Gimana jam 1 aya deui? Anu ibu sareng abdi mah udah dibikin jurnal ibu, yang itu. Yang Bu Helma, ibu mah udah belum? Bu Helma ke tinggali heula. Mas sosionya dimensi. Filsafat sayang. Heula tingali. Ieu Ari teh eta Pak Kapi engke siang presentasinya kumaha bikin PPT apa enggak? Itu mengecek naskah buku teh Bu, Oh. Iya, soalnya Lina mah kan tentang itu ya kesehatan teh enggak ada di contohnya iya tuh. Lihat-lihat googling belum ada yang judul begini. Jadi eta mah lebih ke umum ya, enggak ada agama-agamanya yang itu teh kesehatan. Gitu, Maksudnya kumaha? materina teh bisa salah. Takut salah gitu. Coba share lagi di grup Bulina abi mah sana teda hilap. Aya na grup filsafat Bu. Judul-judulnya aya na warning. Oh, mana iya. pulang coba kirim deui teh datar suhu ge puyangkeun eta palana. Dia mah emang puyang mulu. Ini Pak, kata Bu Elma nih, udah mau pukul jam berapa cenah? Sekalak aja tuh. Nih. Sekarang we lah. Ayeuna we tad lah, hayang healing Ustaz urang bosen. Jam 1 cenah. Nah, Pak Haji Yeti. Cuma mengecek draft buku kita mulai aja, pukul jam 12.30 atau 13 Bapak Ibu, agenda kita mengecek draft buku dan LTL, jadi mungkin tidak lama. Bu sekarang aja gitu. Pak Kapi, ayo Tad. Bu, kalau sekarang bagaimana Ibu cantik gitu? Gaskan Bu. Iya dah. Soalnya lo hormat pasti barobo. Ya soalnya jeneng. Bu, terkait itu teh yang dosen dari luar, gimana kalau satu bareng-bareng aja gitu ya? Ayo Tad. Iya, biar ongkosnya bareng-bareng ya. Nyiapin. Udah ada Pak ini adiknya Pak Ustadz Suhud. Udah sepakat dari Ustadz Suhud. Bukan Unsika ya, di Unsika. Iya, dasar Unsika. Kebetulan dia di jurusan PAI dokternya. Dosen S2 satu gaskeun we. Ya gaskeun lah. Bisa di loger beneran Pak Kiai. Bisa Roger. Bisa. Bahasanya bahasa abrag. Ya gaskeun lah Pak Kiai der.
Nu penting mah bisa di Gaskeun. calling-calling. Ya, bisa. Gitu. Kondisikan. Iya, iya, Jadi sehari nguji 3 mahasiswa ada gitu mah ya. iya. Ulah Iya. hiji-hiji. Jadi gini, Neng, kita mah tidak akan pernah ujian sebelum yang lain ujian. Jadi kita bareng-bareng gitu. Lulus Kecuali bareng anu, daftar dulu. kecuali anu Kan sering kemarin wae kata tiga dosen mata. cina 1 hari 1 orang, Ah, Bu. nu serius. Bu, Eh, kemarin kata Pak Holek 1 hari 1 orang. Nah, supaya eh nunggunya nggak lama, 1 hari 3 orang atuh. 3 Ayo, mahasiswa. iya ayo boleh satu teruskan. hari 3 orang. Jadi engke Teruskan. dijamin hotelna,